Gimana kabar rambut-rambut yang ada di belakang ini? Lo bisa lihat nih. Nah, kalau kerontokan lo belum stabil atau belum dirawat dengan baik, ini tuh ada chance buat mengalami shock loss juga gitu. Oke, Luis, kembali lagi sama gua, Mesa. So, kali ini gua akan ngebahas tentang transplantasi rambut dari Mas Anang Hermansyah dan Atta Halilintar ya guys. Nah, bisa diketahui kalau Mas Anang Hermansyah dan Atta Halilintar ini baru melakukan transplantasi rambut ke Turki. Nggak baru-baru banget, kayak mungkin sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan yang lalu lah ya guys. Hampir 1 bulan yang lalu. Cuman mungkin gue baru bikin videonya karena gue masih mengobservasi sih. Gue masih observasi mengenai transplantasi mereka berdua ini. Nah, menurut gue ya guys, Mas Anang dan Atta Halilintar ini bisa jadi contoh perbandingan yang bagus antara kandidat untuk transplantasi rambut ya guys. Jadi kalau lo tahu nih, transplantasi rambut itu biasanya ada yang disebut dengan good candidate sama kandidat yang kurang bagus lah. Jadi kalau good kandidat tuh ya kandidat yang bagus gitu. Kandidat yang bagus itu orang-orang yang cenderung cocok untuk melakukan transplantasi rambut atau peluangnya dia punya keberhasilan, hasil yang lebih natural itu lebih besar. Nah biasanya itu ada beberapa penilaian lah itu dia tuh good kandidat atau enggak gitu. Biasanya penilaiannya bisa dari umur, dari skala kebotakannya, terus juga dari kerontokannya udah stabil atau belum, dan lain-lain lah ya. Nah di sini gue akan bahas itu lebih dalam ya guys, dari masing-masing dua orang ini. Oke, langsung aja kita bahas dulu dari Mas Anang Hermansyah ya. Ini lo bisa lihat nih dari foto ini. Jadi tuh Mas Anang sebelumnya tuh botak di bagian depan doang sih kalau gue lihat ya. Dia tuh cuma M doang di bagian depan, tapi rambut-rambut belakang itu sebenarnya masih ada, cuman nggak tebel-tebel banget, tapi menurut gue masih oke sih. Jadi dia memutuskan buat transplantasi rambut di bagian depannya ini. Dan ini setelah ditanam nih. Nah menurut pandangan gue secara overall sih fine sih. Nggak terlalu risky, terus juga menurut gua bentuk hairline-nya juga natural, bukan yang nggak terlalu dibuat-buat gitu. Soalnya kadang ada bentuk hairline yang lu tau lah kayak over banget, kayak bentuknya tuh terlalu bawah, pokoknya nggak natural banget lah. Dan menurut gua kalau dilihat dari hasil awal tanamnya sih menurut gua ini natural aja ya. Tapi kita belum tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu. Tapi harusnya sih kalau dilihat dari kandidat nih ya, kita bahas baliknya tadi ya, kandidat. Mas Anang ini tergolong good kandidat ya. Kenapa? Menurut gue nih, pertama Mas Anang itu usianya udah 52 tahun. Yang gue baca dia usianya udah 52 tahun. Dan berkemungkinan buat kerontokannya tuh bisa jadi udah stabil sih guys. Jadi ini apa yang disebut stabil maksudnya nih, lo bisa lihat nih. Mas Anang kan tanam rambut bagian depan nih bagian ini rambut-rambutnya ditanam. Nah, gimana kabar rambut-rambut yang ada di belakang ini? Lo bisa lihat nih. Nah, kalau kerontokan lo belum stabil atau belum dirawat dengan baik, ini tuh ada chance buat mengalami shock loss juga gitu. Jadi tuh shock loss tuh adalah kayak bisa efek samping dari transplantasi rambut ya guys. Jadi ada orang yang mengalami waktu ditanam rambut nih, rambut bagian yang nggak ditanam non HT-nya itu mengalami kerontokan sih guys. Itu juga ada peluang kayak gitu sih. Itu cari aja shock loss gitu, shock loss after hair transplant itu pasti ada. Pasti ada di browsing mouse-nya, tapi nggak semua orang ngalamin ya. Cuman mungkin ada beberapa cara juga buat lo meminimalisir hal kayak gitu. Nah, balik ke kandidat tadi ya. Nah, dengan tadi yang gue bilang, mungkin karena usia Mas Anang cenderung udah cukup lumayan ya, 52 tahun. Bisa dibilang nih rambut-rambut belakangnya mungkin kerontokannya udah sedikit lebih stabil. Gue juga nggak tahu, ini baru asumsi ya.
Tapi kalaupun belum stabil nih, masih misalnya bagian atasnya ini masih berkemungkinan buat rontok, masih bisa ada rontok-rontok, ya Mas Anang perlu juga melakukan perawatan sih buat ngejaga rambut-rambut di bagian belakang ini, bagian non HT-nya ini. Tapi gue yakin juga sih sekelas Mas Anang pasti juga melakukan perawatan lah, maksudnya apalagi dia seorang public figure gitu ya. Gue yakin dia pasti melakukan perawatan. Mungkin perawatannya nggak, bisa aja dia nggak pakai serum atau nggak pakai Finmix gitu ya. Bisa jadi menurut gue Mas Anang melakukan perawatan kayak ke klinik kecantikan gitu dengan biaya yang mahal dan konsisten gitu. Jadi menurut gue ya, gue yakin dia setelah tanam rambut pun tetap melakukan perawatan gitu. Tapi mungkin di klinik kecantikan mungkin ya tiap bulan sekali atau tiap minggu lah, kita nggak tahu sih. Nah, tapi overall secara hasil sih oke sih Mas Anang ini, dan Mas Anang juga good kandidat gitu. Oke, kita lanjut ke Atta Halilintar nih. Nah, Atta Halilintar ini agak kontras ya dengan Mas Anang ya. Kalau Mas Anang tadi kan kelihatan banget ya kayak skala kebotakannya itu udah ke belakang gitu, udah agak M gitu kan. Terus secara usia juga udah 52 tahun. Beda halnya dengan Atta Halilintar. Gimana ya gue jelasinnya? Gue lihat sebenarnya ya, Atta ini pertama usianya masih 32 tahun. Gue nggak bisa bilang muda juga ya, dewasa lah, usia dewasa. Fine aja usia segitu. Cuman kalau gue lihat dari sisi skala kebotakannya ya guys, gue ngerasa, ini personal opinion gue, Atta ini menurut gue ya jidatnya tuh fine aja sih menurut gue ya guys, nggak ada masalah itu. Maksudnya juga gue lihat bukan masalah kemunduran juga sih, kayak menurut gue masih normal aja gitu jidat. Maksudnya dengan ketinggian kayak gitu menurut gue sangat normal sih ya gitu. Kalau menurut gue ini menurut gue masih normal. Tapi mungkin menurut Atta dia pengen memperbaiki penampilan yang lebih bagus, dia ngerasa pengen hairline-nya lebih turun ya itu pilihannya. Tapi yang kalau gue lihat lagi nih, si Atta Halilintar itu rambutnya tuh masih tebel banget sih di bagian sini. Lo bisa lihat nih rambutnya masih tebel banget nih. Nah, yang jadi concern adalah nanti ketika ditanam nih, gimana nih ke depannya gitu. Gimana nanti ke depannya, apakah rambut-rambut yang ini tuh bakalan membotak atau enggak gitu. Itu yang harus dipertimbangin. Apalagi si Atta ini sebenarnya gue juga bingung sih, Atta Halilintar ini sebenarnya ada gen botak atau enggak gitu. Cuman kalau gue lihat dari sisi ayahnya, kecenderungannya sih ada ya. Kalau gue lihat ya kecenderungannya, kalaupun dia ini ada genetik kebotakan, dia wajib banget buat perawatan sih, buat ngejaga rambutnya ini, rambut yang di bagian belakang ini. Soalnya dia tanam tuh di sini nih, yang dimana asumsi gue ini tuh mungkin cuman 1000 graf kali ya, sekitar 1000 graf sih. Ini sih gue lihat ya kayak mirip-mirip sama Kevin Aprilio sih. Jadi di bagian sini sedikit, terus di bagian bawah ya. Terus dia harus menjaga rambutnya yang di bagian sini. Inilah kenapa setelah transplantasi rambut perlunya perawatan sih guys, buat ngejagain ini, ngejagain rambut lo ini. Apalagi kalau lo ada gen botak ya kita nggak akan tahu nih, rambut ini kan nggak mungkin selamanya ada kan, tetap bakal ngeserang gitu. Tapi gue yakin juga sih kalau sekelas Atta Halilintar pasti banget melakukan perawatan juga, meskipun kita juga nggak tahu nih perawatan apa yang dia gunakan gitu. Tapi ya pasti ya ke klinik kecantikan yang mungkin harganya ya lumayan gitu, per bulan bisa ya, yang buat kita lumayan, tapi mungkin buat Atta nggak seberapa lah, jadi nggak seberapa gitu. Nah jadi itu sih guys, hasil review gua. Menurut gua secara hasil overall sih dari Mas Anang juga bagus, hairline-nya cenderung lebih natural,
ya natural, maksudnya nggak dilebih-lebihkan terlalu bawah atau dibentuk terlalu kayak aneh gitu, maksudnya bentuknya menurut gue natural aja gitu. Cuman dari sisi hasil kita belum tahu ya. Terus gue lihat Mas Anang ini cenderung kandidat yang bagus karena gue lihat ya emang rambutnya skala kebotakannya udah lebih menjorok gitu ya, lebih menjorok. Jadi dia lebih kandidat yang lebih bagus dibandingkan Atta Halilintar sih. Kalau Atta Halilintar kan uh, menurut gua dia nggak punya masalah kebotakan sebenarnya. Cuman mungkin dia personal apa ya, preferensinya aja sih, dia pengen hairline yang mungkin lebih turun dibanding sebelumnya. Kalau Mas Anang kan emang ada masalah kebotakan sih gue lihat. Kalau Atta sih menurut gue lebih personal preference gitu. Ya, jadi kayak gitu sih guys. Nah, buat kalian yang pengen transplantasi rambut, kebetulan gue juga buka jasa buat transplantasi rambut itu all in semua. Pokoknya semuanya all in, biayanya semua all in, terus rumah sakitnya lu juga bebas pilih di mana aja. Nanti kita bakalan bantu review segala macem. Atau lu pengen tanya-tanya dulu nih ke gua, misal ternyata lu lebih cocok buat perawatan aja udah cukup, atau lu pengen tanya apakah lu itu kandidat yang bagus atau enggak masalah transplantasi rambut ini gitu. Jadi kayak kemarin nih beberapa hari yang lalu lah, ada juga gue sempet zoom sama orang yang mau konsul lah. Dia tanya-tanya ke gue masalah kayak transplantasi rambut ke Turki, terus dia tanya kondisinya sekarang gimana, terus kayak ya pokoknya rambutnya dia nunjukin juga kondisi rambutnya tuh gini menurut gue gimana, apakah perlu transplantasi rambut atau gimana, atau perawatan aja gitu. Terus juga melihat kondisi yang sekarang lagi COVID ya, lo harus juga mempertimbangkan ketika lo transplant nanti karantina ya, itu yang paling utama juga. Itu yang harus lo pikir baik-baik juga itu. Terus kayak yang Zoom kemarin, dia mutusin ternyata dia mau coba perawatan dulu gitu. Dan menurut gue itu adalah keputusan yang tepat sih guys. Kayak mungkin momen COVID ini juga jadi momen buat lo coba aja dulu perawatan. Bisa jadi perawatan udah bisa ngebantu lo gitu. Bisa jadi banyak juga teman-teman yang niatnya mau transplantasi rambut nih, akhirnya dia nyoba perawatan dan ternyata dia dapat hasil yang udah oke dengan perawatan. Dia akhirnya memutuskan buat nggak jadi transplantasi rambut. Itu juga ada. Kalaupun nanti ternyata perawatan nggak bisa ngebantu lo nih, lo udah coba perawatan dan ternyata nggak bisa ngebantu lo, ya bisa jadi emang mungkin lo nggak cocok sama perawatannya juga sih. Kan gue bilang ya, nggak mungkin sih 100% orang bakal cocok sama perawatan juga gitu. Karena bisa banyak faktor juga, kayak misal folikel rambutnya emang udah mati, udah rusak, jadi udah nggak bisa ketolong gitu. Jadi transplantasi rambut bisa jadi alternatif terakhir sih, alternatif setelah lo udah nyoba perawatan. Karena nih buat lo yang mungkin ya ini yang dalam tanda kutip mungkin kalau sekelas Anang ataupun Atta Halilintar secara ekonomi ya dia bisa aja, kalaupun dia sekarang transplant nanti kemudian tahun dia transplant lagi, ya buat mereka bukan hal yang berat. Cuman yang jadi concern gue adalah buat lu, misalnya lu mutusin transplantasi rambut lagi nih, tapi suatu hari nanti akhirnya rambut lu tipis gitu, lu udah mengeluarkan budget yang cukup besar, ternyata lu menipis dan lu harus transplantasi rambut lagi. Itu yang harus lu pertimbangin baik-baik juga gitu ketika lu mutusin buat transplantasi rambut. Jadi transplantasi rambut ini bukan satu solusi pasti sih guys, bukan satu solusi yang udah lu transplant terus kelar urusan rambut lu, nggak gitu sih. Kayak setelah transplant pun lu butuh perawatan yang gue jelasin tadi ya. Kayak lu bisa lihat kondisi Atta Halilintar. Mungkin kalau Atta Halilintar gak ada gen kebotakan, mungkin perawatan nggak jadi kewajiban ya, paling nggak ya lifestyle, terus jadi paling produk-produk yang digunain aja ya. Cuman kalau dia ini ada gen botak, dia perlu memperhatikan lagi perawatannya sih. Ya, oke, paling gitu aja sih guys. Jadi kalau kalian butuh yang gue bilang tadi, kalau butuh
jasa transplantasi rambut atau diskusi transplantasi rambut, ataupun kalian pengen tanya mengenai perawatan dan segala macamnya ya, gue tuh open banget. Lu bisa cek aja di video deskripsi. Gue open banget buat ngebantu kalian buat jadi lebih baik lah. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue bahas. Semoga apa yang gue bahas ini bisa ngasih insight ke kalian, ngasih informasi lah setidaknya. Oke, gitu aja dari gue. Semoga yang gue share ini bisa bermanfaat. Salam berambut, cheers.